Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anakku dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas dalil masih di bab yang ke-11, ada di halaman 49. Misalnya sudah ketemu 49. Dah, walahuma. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Walahuma anhu marfu'an ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yanasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unah. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fatarana an-nasa 'alaiha. Al-ayah muttafaqun alaih. Dalam sahih dari pula secara sahihaini darinya pula secara marfu bersambung hingga ke Nabi, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya hingga kalian sendiri yang membuatnya cacat? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengutip firman Allah Ar-Rum ayat 30, yang artinya sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1358 dan Muslim nomor 2658. Barakallahu fiik. Jadi ini adalah dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan apa, Mas Anjas? Fitrah. Fitrah, sebagian ulama menafsirkannya tauhid. Punya modal berupa apa, Mas? Tauhid. Ya. Setiap bayi, entah dia terlahir di keluarga muslim ataupun terlahir di keluarga kafir, semua bayi, karena di sini Nabi SAW mengatakan ma min mauludin, semua bayi. Terus kenapa kemudian ada orang yang musyrik? Kenapa ada orang yang beragama selain agama Islam? Jawabannya adalah karena orang tuanya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang kemudian akan merubah anaknya menjadi apa, nak? Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi aslinya dia itu bertauhid. Aslinya dia memiliki kecenderungan ya untuk menerima tauhid. Tapi kemudian karena orang tuanya yang merubah-rubah fitrah yang sudah bagus itu, akhirnya anaknya pun menjadi berubah. Di sini dikasih perumpamaan oleh Nabi SAW seperti hewan yang terlahir dalam keadaan sempurna. Telinganya sempurna, tanduknya sempurna. Kenapa jadi cacat? Karena ada yang membuatnya cacat. Ya, kadang-kadang ada sebagian pemilik ternak itu telinganya dipotong dikit untuk tanda.
Ya, bayangkan telinga dipotong, jadinya cacat. Tanduknya dipotong, jadinya cacat. Pakai apa? Ya nggak tahu pakai apa. Tapi yang jelas bagaimana hewan itu aslinya sempurna terus rusak karena diadu juga, ya, patah tanduknya. Maka Nabi SAW ngasih perumpamaan seperti itu. Jadi aslinya kita manusia semuanya ketika lahir itu baik, fitrahnya baik. Makanya fitrah ini harus dipertahankan dan dijaga. Diumpamakan juga oleh Syekh di sini, oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam syarahnya, seperti tanah yang subur. Fitrah itu seperti tanah yang subur. Ketika tanah itu dirawat, maka hasilnya akan semakin melimpah. Berbeda ketika tanah yang sudah subur itu dibiarkan tanpa ada perawatan bertahun-tahun, akhirnya tumbuh semak belukar, nggak pernah disiram, akhirnya jadi kering, tanamannya pada mati. Tanahnya sudah subur, tapi karena nggak dirawat dengan baik, akhirnya tanahnya menjadi kering. Itulah fitrah manusia. Kita sudah dikasih sama Allah modal, suka kepada kebaikan, maka itu harus dirawat. Ya, dirawatnya bagaimana? Dengan belajar agama. Ya, supaya nggak kering bagaimana? Baca Al-Quran. Supaya hatinya terasa tenang. Ya, jadi jangan kita biarkan fitrah kita rusak. Ya, jangan kita biarkan fitrah kita rusak. Kemudian di sini dibacakan firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa itulah fitrah yang Allah setting manusia memilikinya. Ya, Allah bikin manusia semuanya punya fitrah tersebut. Dan inilah bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan merawat fitrah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Para pendengar, para pemirsa dan anak-anakku yang Habib cintai, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.